Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVmu yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program Belajar Tahsin Metode Azkah. Mudah-mudahan program ini bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TVmu yang berbahagia, alhamdulillah kita telah sampai di episode 69. Ya. Di episode yang lalu kita sudah tuntas membahas semua makhraj. Sekedar untuk reminder pemirsa sekalian, huruf terbagi dua unsur makhraj dan unsur sifat atau karakteristik. Makhraj sudah kita pelajari semua, kita sudah tuntas bahas 5. Ada syafatan atau syafatain, ada jauf, ada khayshum, ada lisan dan ada halq. Udah tuntas nih kemarin ya. Maka mulai dari episode ini kita akan mempelajari tentang karakteristik pemirsa, sifatul huruf. Ya, sifat-sifat huruf yang mana setiap huruf mempunyai karakteristik yang beraneka ragam. Nah, pemirsa TVmu yang berbahagia, kalau pemirsa ingat di buku 1 ya, kita sudah belajar ada 5 sifat ya yang sudah kita pelajari. Ada tebal, ada tipis ya. Itu bisa dilihat dari warna awal. Kalau merah berarti dia tebal, kalau hitam berarti dia tipis. Berarti sudah 2 tuh, tebal tipis ya. Terus yang ketiga ada napas berhembus. 4 napas tertahan. Dan terakhir ada memantul. Baik, saya akan coba tulis pemirsa ya. Dalam buku Azkah 1, ya, kita sudah belajar 5 sifat. Pertama ada tebal. Ya, kedua tipis. 3 nafas berhembus. Ya. 4 nafas ditahan. Dan terakhir memantul. Ya, pemirsa ya, ini di buku 1 nih. Nah, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, sifat ini merupakan ringkasan dari sifat yang sebenarnya. Ya, jadi kalau belajar di buku Azkah 1, kita tidak ajarkan istilah-istilah ilmiah. Jadi kita ajarkan hanya kira-kira ringkasannya. Tebal, tipis, napas dihembus, napas ditahan, dan memantul. Maka di buku 2 ini, ya kita sudah mulai, kita akan mempelajari semuanya secara ilmiah dan komprehensif. Ya, maka insya Allah kita akan belajar tentang karakteristik huruf di dalam huruf-huruf Al-Quran, pemirsa. Baik pemirsa sekalian, sebelum kita mempelajari secara detail, kita akan bagi dulu pembagian sifatul huruf ya. Sifat huruf itu dibagi menjadi 2. Ya. Sifat huruf ya, dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah mutadhadah. Yang kedua ghairu mutadhadah. Ustadz, maksudnya apa nih? Mutadhadah dan ghairu mutadhadah ya. Sifat huruf terbagi 2. Mutadhadah artinya dia punya lawannya. Punya lawan katanya. Ya, punya pasangan musuh. Punya kebalikannya. Sedangkan ghairu mutadhadah, dia sifat yang tidak ada lawan katanya. Nah, pemirsa kalau ingat tadi kita udah belajar 5 sifat ya. Ada tebal. Ini kalau pemirsa ngeh nih, pemirsa perhatikan, tebal itu kan lawannya tipis sebenarnya ya. Tebal lawannya tipis. Nafas berhembus. Ya, lawannya nafas tertahan. Ya,
Maka ini ya, dua pasangan ini tebal dengan tipis, napas berhembus, napas tertahan, itu masuk ke sifat mutadodah. Sifat yang berlawanan. Tebal lawannya tipis. Napas berhembus lawannya napas ditahan. Sedangkan memantul, ya, memantul, dia masuk ke sifat ghairu mutadodah. Dia masuk ke sifat yang tidak ada lawan katanya pemirsa. Nah, ini sudah kita bagi nih clue-cluenya ya. Mutadodah berarti sifat yang punya lawan kata. Mutadodah, diddun ya, lawan. Dan ghairu mutadodah, sifat yang tidak ada lawan katanya. Maka pemirsa, insya Allah setelah break yang satu ini, kita akan menjelaskan detail ya, mutadodah dan ghairu mutadodah dengan pembagian sifat masing-masing. Oleh karena itu pemirsa, kita break dulu. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, kita lanjut kembali di segmen kedua ini ya. Tadi di segmen pertama kita sudah muqaddimah, sudah pendahuluan tentang sifatul huruf ya. Nah, di segmen kedua ini kita akan jelaskan sifat yang masuk mutadodah dan sifat ghairu mutadodah. Sifat mutadodah, sifat yang punya lawan kata, artinya berlawanan nih. Pasangan ya, pasangan musuh gitu ya. Yang kedua, ghairu mutadodah berarti sifat yang tidak lawan katanya. Nah, pemirsa sekalian, yang dimaksud sifat mutadodah ini adalah sifat yang berarti dia pasang-pasangan. Dan setiap pasangan musuh, setiap pasangan lawan katanya itu menghabiskan porsi huruf Al-Quran yang 28 itu. Nah ya, saya ulangi ya pemirsa ya, biar pemirsanya bisa memahami secara detail. Untuk sifat mutadodah, sifat yang berlawanan, ya lawan kata ya, atau pasangan musuh, ya satu pasangan ini dia menghabiskan kuota huruf Al-Quran yang 28 dari A, Ba, Ta sampai Ya, A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Kho, Da, Da, dan seterusnya sampai Ya itu berarti 28 tuh. Berarti kuota huruf Al-Quran 28 huruf pemirsa. Maka untuk yang mutadodah ini, ya dia akan menghabiskan setiap pasangannya 28 huruf. Ingat, setiap pasangan akan menghabiskan 28 huruf pemirsa. Contoh paling gampang. Ustadz, ini kan ada tebal tipis nih. Ya. Maka tebal lawannya tipis ini, dua ini akan menghabiskan kuota huruf Al-Quran yang 28. Pemirsa ya, akan menghabiskan kuota huruf Al-Quran yang 28. Dari A, Ba, Ta, Sa sampai Ya nanti. Ya, begitu. Maka di mutadodah, dia ada 5 pasang. Ada 5 pasang, ya, dan dia masing-masing pasangan menghabiskan 28 huruf. Yang pertama, kita langsung lihat. Ini ada napas berhembus, napas tertahan pemirsa di buku 1. Maka dalam istilah tajwid, berarti dia hamas itu adalah napas tertahan, lawannya jahar. Napasnya napas tertahan, hamas napas berhembus. Udah mulai masuk nih ya. Maka hamas dan jahar ini harus menghabiskan 28 huruf ini. Maka untuk hamas dia jumlah hurufnya ada 10. Nanti kita akan belajar secara detail pemirsa ya, ini secara global dulu. Sedangkan jahar dia hurufnya ada 18. Maka jumlah huruf berarti 28 huruf dipelajari dari setiap pasangan ini. Itu hamas dan jahar. Pasangan kedua, kalau yang pertama ini cuma 2 pasang ya, pasang tapi 2. Ini kalau yang kedua ini ada yang namanya syiddah. Ya. Ada yang namanya rokhawah. Ya. Syiddah ini hurufnya ajid, qatin, bakat, berarti dia ada 8. Ya. 8. Lalu untuk rokhawah berarti dia ada 15. Nah, lihat. Syiddah itu apa sih syiddah? Nanti kita akan belajar secara detail ya untuk maksudnya. Cuma secara umum, syiddah itu ketika kita melafalkan huruf, suaranya tertahan, syiddah. Sedangkan rokhawah, napasnya, suaranya dia mengalir. Saya ulangi. Syiddah itu suaranya tertahan. Kalau rokhawah, suaranya mengalir.
Oke, pemirsa ya. Nah, kalau kita lihat, syiddah kan cuma 8 hurufnya. Ya. Rokwa ada 15, berarti 15 sama 8 berapa? Baru 20, baru 23. Ya, baru 23. Maka karena belum habis 28, maka di tengah-tengah ini ada namanya tawasud atau bainiyah. Ya. Bainiyah. Di sini berarti ada 5 huruf. Jadi kita lihat nih, 8 tambah 5, 13. Tambah 15 berarti 28 pemirsa. Ya, begitu ya. Jadi tiap-tiap pasangan ini berarti ada 28 huruf yang akan dibagi-bagi dengan masing-masing sifat yang berlawanan tadi. Ini baru 2 pasang nih. Lanjutnya, tebal tipis ya. Tebal tipis itu kalau istilah tajwidnya berarti isti'ala istifal. 1, 2, 3. Ya. Isti'ala lawannya istifal. Ya, isti'ala lawannya istifal. Isti'ala hurufnya cuma 7. Istifal 21 huruf pemirsa. Tuh, sekarang kita lihat jumlahnya. Berapa? 21 sama 7? 28. Ya, itu buat pasangan ketiga. Pasangan keempat. Ya. Pasangan keempat. Yang keempat ini, yang pertama dia ada itbaq. Ya, ada itbaq dengan lawannya musuhnya infitah. Ya. Infitah. Itbaq ini hurufnya ada 4. Infitah ada 24 pemirsa. Bayangin. Ya. Itbaq ada 4, infitah ada 24. Yang terakhir dia ada 5. Dia ada idlaq. Ya. Dan musuhnya pasangan lawannya ada ismat. Ya. Untuk idlaq dia hurufnya ada 6. Untuk ismat ada 22. Maka totalnya 28 pemirsa. Ya, total 28. Lihat di sini. Nah, tadi saya bilang di awal, sifat yang mutadhadah ada 5 pasang. Hamas dengan jahar. Ya, ini dia menghabiskan langsung 28 huruf Al-Qur'an. Pasang kedua ada syiddah, rakhawah, di tengah-tengah ada tawasut atau bainiyah. Ya. Untuk syiddah ada 8, tawasut atau bainiyah ada 5, rakhawah ada 15. Isti'ala ada 7, istifal ada 21 berarti 28. Pasangan keempat ada itbaq 4, infitah ada 24 berarti 28. Dan terakhir idlaq 6, ismat ada 22 berarti 28 pemirsa. Tuh, untuk yang mutadhadah. Mutadhadah ini sebenarnya mudah. Maka nanti insya Allah setelah ini kita akan masuk per item mutadhadah. Kita akan masuk setiap sifat yang mutadhadah per pasangan. Nah, kita akan kita jelaskan sebenarnya pasangan ini bahas apa sih gitu ya. Kira-kira poin pasangan musuh ini atau lawan kata ini dia di poin apa. Sehingga nanti kita mudah untuk mengulangi atau mudah untuk memahaminya. Itu yang mutadhadah pemirsa. Sedangkan ghair mutadhadah itu ada 7. Ada juga 8. Misal contoh ada yang namanya sofir. Ada yang namanya qalqalah. Sudah kita pelajari nih memantul ya. Qalqalah. Ada lagi dia istitolah. Ada lagi dia itu tafasyi. Inhiraf. Takrir. Ya. Lin. Dan lain-lain. Ya. Itu masing-masing dia tidak menghabiskan kuota yang 28 ini. Karena kalau ghair mutadhadah itu berarti jumlahnya tidak sebanyak yang mutadhadah pemirsa. Itu dia. Ya. Nah, insya Allah nanti biar lebih mudah kita akan langsung masuk ke item-item sifatnya aja. Biar kita bisa memahami secara komprehensif pemirsa. Baik teman sekalian, ya kita jeda dulu. Kita akan lanjut setelah pariwara yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TV. Kita akan kembali. Baik pemirsa, kita lanjut lagi di segmen terakhir ini. Ya, tadi di segmen kedua sudah jelaskan nih. Ya, dijelaskan itemnya apa saja dan pembuktian huruf-hurufnya jumlahnya
Untuk yang mutadodah 28 ya tiap pasangan, dan negara mutadodah itu tidak mesti banyak ya karena dia nggak ada lawannya ya, jadi tidak ada masalah gitu. Maka di segmen ketiga ini kita kembali masuk membahas sifat yang mutadodah, pasangan yang pertama. Baik, bisa kita akan buka ya sifat yang mutadodah yang pertama. Pasangan yang pertama. Ya. Mutadodah. Ya. Ini ada 5. Yang pertama, nah, pemirsa kalau belajar di buku 1 itu ada tuh napas berhembus, napas ditahan. Ini nggak ya, hal asing ya. Kita bisa buktikan tuh. Napas berhembus berarti ketika melafalkan huruf harus ada udara yang berhembus. Misal huruf fa, 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 fi, fu, baf, ya. Fa, fi, fu, baf. Fa, fi, fu, baf. Fa, fi, fu, baf. Fu, fan, fani, fafna, minal, mufni, mafi, fan, fani, fa. Fu, fan, fani, fafna, minal, mufni, mafi, fan, fani, fa. Tuh, ketika fa dilafalkan ada udara tuh. Ya, itu fa. Terus contoh, di buku 1 kita bahas yang napas tertahan. Misal huruf ba ya. Babi, bu, bab. Sampai kita rasakan. Tangan ditaruh di depan mulut. Babi, bu, bab. Babi, bu, bab. Babi, bu, bab. Nah, di huruf ba tadi itu nggak ada udara yang keluar. Maka udaranya tertahan. Nah, di buku 1 kita udah paham nih. Tinggal di buku 2-nya kita bahas secara ilmiah. Maka pasangan pertama dia ada hamas. Ya. Ada hamas. Ya. Musuh lawannya adalah jahar. Nah, hamas dan jahar ini di pasangan yang pertama ini adalah kalau kita bisa lihat, kita bisa simpulkan pasangan ini ya, ini berkaitan tentang udara atau nafas. Ya. Udara atau nafas. Kalau hamas berarti udara atau nafasnya berhembus dari mulut ketika huruf dilafalkan. Sedangkan jahar, udara atau nafasnya tertahan. Saya ulangi. Hamas, nafasnya berhembus. Ya. Kan biar lebih enak begini. Ya. Berkaitan sama udara dan nafas. Hamas berhembus. Ya. Jahar ditahan udara atau nafasnya. Nih patokannya biar gampang. Hamas berhembus, jahar tertahan. Masih ingat kan di segmen kedua tadi saya jelaskan? Pasangan yang mutadodah, setiap pasangan harus menghabiskan kuota huruf Al-Quran 28. Setiap pasangannya. Maka huruf hamas, ya kita udah bahas tadi di segmen keduanya. Ya di sini kita bisa lihat. Hamas ada berapa? 10 huruf. Jahar ada 18. Kita akan tuliskan huruf apa saja ya yang masuk ke huruf hamas atau jahar. Bisa lihat nanti untuk reviewnya di buku askanya ya. Untuk hamas kita akan lihat. Pertama huruf fa. Ha. Sa. Ha. Sha. Kho. So, sa, ka, ta. Nih, ini huruf hamas yang napasnya berhembus. Ini kita akan buktikan ya. Jahar 18, ini 10 ya. Untuk yang jahar ada 18. Berarti apa? Ada hamzah, ada ba, ada jim, ada da. Ada za, ada ro, ada zain, ada do, to, zo, a, go, ko, lam, mim, nun, waw,
dan iya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pemirsa. Tuh, ya. Nah, ini nggak selesai di sini karena namanya sifat ini harus dibuktikan. Apalagi metode ASKA ini concernnya adalah praktis. Artinya berbasis praktek. Maka kita nanti akan buktikan, biar kita buktikan betul. Betul gak nih fa hamas atau napasnya berhembus? Benar gak ba jahar napasnya tertahan? Kita akan buktikan satu persatu insya Allah. Baik, yang pertama kita akan buktikan. Ya, fa dulu. Pemirsa nanti bisa cek sambil ditaruh telapak tangan di depan mulut ya, atau depan bibir ya. Untuk merasakan ada tidaknya udara yang berhembus ketika kita melafalkan huruf fa. Ya, baik kita cek. Fa, fi, fu, baf. Fa, fi, fu, baf. Fa, fi, fu, baf. Fa, fi, fu, baf. Kita masuk latihan yang lengkap. Fu, fan, fani, fafna, minal mufni, mafifan, fani, fa. Fu, fan, fani, fafna, minal mufni, mafifan, fani, fa. Huruf fa ya, berarti benar. Fa ini berarti masuk huruf napas berhembus. Ya, itu pemirsa. Kita ambil contoh satu lagi ya, untuk yang hamas ya. Karena kalau kita latihan semua nanti kita akan habis waktunya gitu. Kita akan latihan dua huruf. Yang kedua di hamas huruf ta misalnya ya. Kita rasakan. Tati tubat, tati tubat, tati tubat, tati tubat. Pemirsa bisa rasakan ya. Ada tangan di depan mulut untuk merasakan udara ada keluar atau tidak. Tutan tanitatna minal mutni matitan tanita. Tutan tanitatna minal mutni matitan tanita. Tuh huruf ta berarti betul ya. Dia napasnya berhembus. Semua huruf ya berhembus. Lanjut yang jahar. Kita ambil dua contoh juga. Membuktikan ada gak udara yang keluar. Harusnya dia jahar, tertahan. Huruf yang pertama huruf to. To, ti, tu, ba, 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 to. Tutan, tani, tatana, minal mutani, matitan, tani, ta. Tutan, tani, tatana, minal mutani, matitan, tanita. Tuh, berarti to betul ya. Dia berarti huruf jahar pemirsa ya. Kita cukupkan dulu latihan kita pada episode kali ini. Insya Allah episode besok kita akan lanjutkan lagi latihan ya. Jahar sama hamasnya. Kita akan lanjut kalau ini sudah kita kuasai semuanya. Baik pemirsa, tamat terasa kita sudah menghabiskan di akhir episode ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Pokoknya belajar terus, belajar taslim metode ASKA ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah latihan kita di rumah. Baik, itu bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan review lagi di episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.